Girona sang pemimpin semu ya sebenarnya ya. Tapi secara permainan bro, itu kalau lihat ball position Kalah Girona Madrid. Kalah Madrid ya. Terus shotnya juga hampir-hampir sama. Iya, Jadi 14-11. kalah terhormat sepertinya Girona ini. Gimana sih? Kalah telak ya. Kalah terhormat tuh gimana ya? Kalah menang udah nggak? Ya udah, kalah Terhormat tuh gimana? Ya orang bilang bahwa katanya Girona adalah tim paling exciting buat ditonton saat ini gitu. Gue bilang kemarin di sini juga terlalu early lah untuk ngomong seperti itu bahwa Terlihat asli. Iya, oke lawan Sevilla. Sevilla tim besar emang lagi drop. Terus juga tim-tim lain juga ya emang lagi pada drop juga saat lu dapet tes. Seperti Madrid, lu mau main di kandang, ya kelihatan kan lu bisa menguasai jalannya laga doang. Dan Madrid emang nggak butuh banyak penguasaan bola, Nico. Dia hanya main lewat direct football. That's why minggu lalu kita ngobrol di sini, cocok nggak Xabi Alonso jadi pelatih di Madrid? Gue bilang enggak. Xabi Alonso main position football, menguasai jalannya laga, lama-lama megang bola. Madrid lebih demen direct. Ya kemarin terbukti menghadapi Girona, nyaman sekali Girona megang bola, tapi ya Madrid hanya butuh sekali dua kali peluang emas jadi gol. Itu emang Madrid seperti itu dari dulu juga, penguasaan bola sedikit, efektivitas lebih tinggi. Kemarin menghadapi Girona kelihatan sekali walaupun secara eye test Girona nggak yang nampak jauh levelnya dengan Madrid gitu. Cuman buat gua ya masih gue pengen nonton lah Girona ini, masih gue pengen nonton musim ini apakah bisa memberikan kejutan lebih jauh atau oh ya udah seperti prediksi gua ini tim hanya bagus di awal doang gitu. Gua harap gua salah karena tim ini enak ditonton bener sih. Enggak, soalnya ya ini kenapa emang kelihatan jomplang? Ya karena pertama wage bill-nya Girona itu untuk bayar pemain itu hanya seperlunya Real Madrid. Iya. Mereka nggak punya resources seperti yang Madrid dapatkan. Madrid bisa belanja Bellingham 100 juta, Girona cuma belinya pemain 5 juta, 2 juta. Tapi kalau kita lihat fase awal pertandingan, emang sebenarnya Girona itu keluar attack Madrid. Mereka press, nggak kenal takut. Dan mereka sebenarnya ada kesempatan ya, Yangel Herrera sama si pemain Ukraina itu. Dia hampir golin, nggak tahu kalau setelah itu mungkin laga bisa berbeda. Tapi emang Madrid di sini menunjukkan ketajaman mereka bahwa chances sedikit apapun, assist yang luar biasa juga dari Jude Bellingham Trivela pakai kaki luarnya, dan juga tandukan dari Aurelien Tchouaméni yang dibilang oleh Marca permainannya semakin dewasa baik secara teknis ataupun mentality tandingnya, dan juga Eduardo Camavinga yang pertandingan kemarin memenangkan 12 ground duels yang menunjukkan bahwa dia benar-benar step up juga gamenya. Jadi memang lawan Girona, kalau gue bilang sih tetap aja lawan Sevilla mereka bisa dapat hasil bagus, di kandang Mallorca mereka bisa dapat bagus. Itu adalah hasil-hasil luar biasa untuk tim yang punya resources nggak sebesar tim-tim Big 3, Big 4-nya La Liga ya? La Liga, betul, Nico. Oke, tapi persoalan adalah di lini belakang nih. Kemarin kan menang gitu kan, tapi Nacho lagi-lagi dapat kartu merah. Ini menurut Bung Harpa, Madrid lagi krisis nggak? Enggak lah, nggak ada lini masalah belakang. krisis. Dan berbicara Girona Madrid, Jumat lalu kan gue juga sempat bilang ya, maksudnya ya Girona ini tim yang memang seperti Vallecano berapa tahun lalu ya, dia memang punya game plan main nyerang gitu. Cuman gue ibaratkan pernah nonton film Indiana Jones gak, yang ada 2 orang tuh berantem. Jadi satu itu dia pakai parang gini. Nah, itu Girona tuh. Wow, Indiana Jones versi lama kan? Yang versi lama. Iya. Sorry kita Gen Z bos. Lu enggak, lu udah tua Gen Z. lu. Nggak boleh. Tega lu. Dia kan dia udah gini sama si siapa tuh jagoannya, tinggal ditembak sekali. Indi. Ya, jadi seperti itulah situasi Girona dan Madrid. Makanya Jumat kemarin gue bilang selesai nih Girona udah lawan Madrid. Cuman ya lagi-lagi kualitas nggak bisa bohong. Cuman ya gue senang ngeliat tim-tim ada seperti punya karakter. Dan gue setelah pertandingan kan pelatih Girona, gue nggak tahu ya bahasa Spanyol. Cuman auranya nggak kayak dia kecewa Sedih, atau apa. Enggak, dia udah tahu mungkin. Happy, Ya yang penting dia bilang ke pasukannya pastilah ya. Lu main pakai gini, nyerang, hasil dia udah tahu kemungkinan bakal kalah. Cuman ya udah, lu bertahan juga sama aja bunuh diri lawan Madrid gitu. Dan Jude Bellingham gokil banget sih emang. Terbaik. Gila emang. 86 gol kalau nggak salah dia. Dan dia kan bukan striker kan. Iya. MC lah Nomor gitu. 10. Nomor 10. Iya. Gitu. Nah, tadi terkait lini belakang sendiri setelah Nacho di kartu merah, perlu warning nggak buat Madrid? Apa perlu Cucurella untuk cucur? 1 tahun ada 1, 2, 3 kartu merah. Dulu Sergio Ramos berapa kartu merah? Perlu siapa? Hah? Perlu siapa? Cucurella.
Cucurella. Cucurella. Karena nggak lagi bisa transfer sayang. Nggak, soalnya Alaba juga injured ya, mungkin Iya, itu kan. iya. Karena jadi Ancelotti manggil pemain Castilla untuk ikut ke Naples kan, ke Napoli. Jadi mungkin problemnya kecil di situ karena kita tahu mereka juga kehilangan Militao. Jadi diuji banget kedalaman skuadnya, dan ini bukan hanya di lini tengah, lini depan juga kemarin sempat diuji kan setelah Vini cedera, tapi kemudian dia balik lawan Las Palmas, terus kemarin balik dia main. Dia membuktikan kenapa Real Madrid butuh seorang Vini Junior, tapi lagi-lagi depth-nya skuad Ancelotti benar-benar diuji, apalagi tackle Nacho ke Porto itu kan rada ngaco ya, dan setidaknya si Nacho udah minta maaf secara terbuka kepada sang pemain, gak ada niat menyakiti bla bla bla. Ya tapi udah terjadi lah. Jadi semoga ke depannya ya nggak ada tackle-tackle seperti itu lagi dari Tackle-tackle nakal. Tackle-tackle nakal. Ada aja sih Pasti pasti. ada. Yang gitu Iya. sih. Nggak bisa kita hindari. Iya. Oke, Madrid udah, Barcelona ini kayaknya sudah mulai nyaman ya dengan Gavi. Nggak ada Frankie de Jong cedera, kemudian ada Pedri. Kayaknya Gavi memikul sebuah tanggung jawab yang oke lah, bisa memerankan itu, Firzi. Iya, kalau kita lihat Gavi sih sekarang emang penampilannya all around banget ya. Kalau kita contohnya lah, kemarin dia ngeblok bola di depan gawang, dia last man di pertahanan. Tapi ketika Barcelona menang 3-2 lawan Celta Vigo itu, dia yang menjadi pemain yang provide assist untuk golnya Joao Cancelo. Ini pemain yang benar-benar menjadi kian dewasa dalam usia hanya 19 tahun. Dan Xavi selalu bilang bahwa Gavi ini adalah pemain yang merepresentasikan Barcelona gitu. Dia senang sekali dengan penampilan dan kedewasaan Gavi dalam bermain, dan pemain ini dia nggak hanya bisa punya kontrol permainan yang bagus, nggak hanya punya visi operan yang bagus, tapi dia juga bisa intense duel, intense pressing dan lain-lain. Makanya sekarang yang ditakuti dari Barcelona adalah bagaimana untuk menjaga Gavi tetap fit. Di tengah jadwal juga yang panjang itu tadi, padat, dan juga cedera yang itu tadi, bagaimana Frankie dan lain-lainnya harus menepi. Tapi ini adalah satu kepingan puzzle Barcelona yang nggak bisa mereka afford to lose gitu. Jadi istilahnya ya gimana ya, kalau jadwal padat misalnya tiba-tiba Gavi cedera sedikit aja itu repot banget buat Barcelona. Sebenarnya banyak yang bisa diulik dari formasi ini, bahwa Rafinya bisa jadi mundur ke belakang juga. Ada Casey juga. Casey nggak tahu. Udah. Iya, nggak tahu. Dan makanya kok Casey mungkin maksudnya Aurel Romeu mungkin ya, Aurel Romeu, Gundogan juga masih bisa. Jadi perannya penting. Cuman kalau dibilang super urgent ya nggak juga, karena sekarang buat gue lebih rata Barcelona sekarang. Termasuk pertandingan menghadapi Sevilla kemarin. Yes, menang. Cuman kalau secara menjanjikan ya enggak ya buat gue. Belum kelihatan. Yes, kelihatan sekali itu kan gue juga bunuh diri. Ramos Iya, ya? Ramos. Iya kan? Ramos. Berapa shoot on target? 4 apa 3 gitu. Iya, Lu jelek lah mainnya. menghadapi Sevilla yang sama Girona aja kalah gitu loh. Oke. Jadi secara permainan gue belum terlalu meyakinkan gitu si Barcelona. si Barcelona ini. Jadi pernah bagus, jadi musim ini emang lagi naik turun seperti musim lalu juga. Naik turun. Cuma kalau secara performance emang kurang menjanjikan, karena emang sekarang Xavi lagi pengen mainin Yamin Lamal di kanan, tapi Rafinha juga main. Entah pakai 4-2-4 atau pakai 4-3-3 sejajar, gue gak ngerti kayak gimana. Cuman ini lagi dikonversikan sama Xavi nih, apakah ini bisa dicoba atau enggak ya time will tell. Oke, Bung Arno melihat Barcelona musim ini secara permainan kurang kah? Ya, terutama apalagi pertandingan kemarin ya. Iya. Gua rasa kita tahu dan mungkin mayoritas sepakat lah, lawan Sevilla itu mainnya nggak bagus lah. Nggak banyak penguasaan bola itu 60%, 59%, 60% itu Barcelona tuh. Iya, Barcelona udah nggak lah di kandang. kuasai bola. Iya, sebenarnya harusnya lebih banyak, dan kita tahu Sevilla juga lagi nggak bagus-bagus amat. Tapi yang gue senang sebenarnya peran Lamine Yamal. Jadi dia itu kan sebenarnya menurut gue ya salah satu alasan kemarin juga main gak terlalu bagus adalah mengakomodir dia. Menurut gue ya, salah Terlalu satu. berlebihan kah? Enggak, justru gue senang menurut gue karena dia dikasih kesempatan banyak. Ya, jadi tetap menangnya dapat, tapi peran dia juga main itu lumayan lama. Kalau nggak salah 80 sekian menit lah gitu. Sebelum akhirnya ditarik keluar, gue nggak tahu diganti sama siapa. Cuman ya itu dia. Gue senang ngelihat pemain-pemain seperti ini berkembang. Jadi Gavi yang udah mulai berlayar lah, Lamine Yamal juga ya it's okay lah, lu korbanin quote by quote satu pertandingan, mungkin itu juga di kepalanya Xavi ya. Oke lah, kita kayak bisa lah menang entah 1-0, 2-0, mungkin gak main bagus, tapi gua kasih dia orang-orang ini yang prospek ke depan, yang minim jam terbang untuk bisa dapat minute play gitu. Oke, kalau Mas Aryo sendiri melihat sebagai
ya fans Barca lihat Gavi di tengah dan permainannya Barca sendiri kayaknya dua pandit ini melihat kurang gitu Barcelona. Problemnya kan tanggung jawab diberikan oleh Gavi. Gavi one of the best lah di Barcelona. Maksudnya nggak ada yang bisa ngalahin peran dia lah. Yeah. Tadi kan sempat dijelasin sama Virzi ya. Maksudnya ini pemain kan yang punya work rate salah satu yang paling bagus menurut gue di Barcelona. Dia bisa mengcover hampir semua area di tengah dan juga depan. Presence dia di depan juga suka bagus. Dimainin kadang-kadang di posisi penyerang kiri depan pun oke, di tengah juga oke, dan juga sering bantu ke belakang. Jadi paket komplit dari seorang gelandang yang ya mungkin kita jarang melihat Barcelona punya yang petarung, benar-benar petarung ya. Yeah. Kan kita selalu bicara Barcelona tuh yang lebih elegan ya gaya-gayanya, dari Busquets, Iniesta, Xavi, Deco dulu kan hampir semuanya tipenya elegan gitu. Tapi yang doyan berantem di tengah, yang doyan ngambil keputusan untuk berani berduel, untuk memenangi second ball, yaitu Gavi. Jadi menurut gua Gavi jelas sosok tak tergantikan lah di Barcelona. Lo boleh nggak ada Pedri, creativity lo memang berkurang begitu lo nggak punya Pedri di tim. Cuman De Jong juga Frenkie juga nggak ada gitu. Cuman ketika lo punya Gavi, lo bisa menjawab sedikit demi sedikit dari kekurangan yang ditinggal dua pemain ini. Ditinggal dua pemain ini. Jadi kalau Gavi yang nggak main, apalagi nggak ada Pedri, itu ya lebih pusing lagi gitu kalau Barcelona nggak ada Gavi. Oke. Nah, kedepannya nih, kan dibilang Barca lah siap menampung ya, rumornya siap jadi tim penampung. Ini kayak Sancho jadi pemain yang akan ditampung Barcelona. Mas Ares setuju nggak? Ngapain udah punya banyak pemain di depan? Iya, dia masuknya Joao Felix sudah jauh lebih menjawab lah. Kita lihat pemain yang di kiri selalu berganti, siapa yang bisa dimainin di situ, kadang-kadang dipaksain Rafinya di situ. Tapi ketika lo Felix datang, dia bisa ngisi tempat itu. Jadi keberadaan Sancho ya jelas nggak perlu lah. Di kanan lo bisa mainin Ferran Torres, lo bisa mainin Rafinya di kanan, walaupun tanpa Dembele lo tadi udah dijawab ada Lamine Yamal. Jadi pemain-pemain yang secara quality udah bisa ngebuktiin gitu. Bahkan Yamal tadi si Haris bilang dia salah satu jawaban juga dalam sisi kreativitas Barcelona di usianya yang masih segitu, menurut gua ya luar biasa sih. Kalau ngapain lagi lo butuh Sancho di posisi itu.